Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Sungguh kami percaya hadirat-Mu kuat sekali ya Bapak. Bahkan kasih-Mu memeluk kami, kasih-Mu ada menyertai kami. Tangan-Mu terulur untuk menolong kami. Tangan-Mu membasuh setiap air mata kami. Bagi kami yang lemah, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan pada hari ini ya Bapak. Bagi kami yang mungkin sedang mengalami tantangan badai, pergumulan, kami juga percaya Tuhan tahu persis cara menolong kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami kuat selama kami terus hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun masalahnya, Tuhan kami jauh lebih besar dari setiap tantangan kehidupan. Dan Kau Tuhan kumpulkan kami bersama-sama pada saat ini ya Tuhan. Baik secara onsite maupun secara online, tidak ada kata kebetulan di dalam kamusnya Tuhan. Setiap kami Tuhan sudah atur untuk boleh ada beribadah, karena berkat-Mu memang Tuhan mau kucurkan untuk setiap kami. Dan Kau Tuhan yang mengucurkan berkat-Nya bukan berkat yang biasa-biasa saja, bukan berkat yang diukur dengan cara dunia, tetapi justru berkat yang dunia tidak bisa berikan. Itulah yang Tuhan siapkan bagi setiap kami. Terima kasih untuk berkat kekuatan. Terima kasih untuk berkat penghiburan. Terima kasih untuk berkat sukacita. Bahkan terima kasih untuk berkat mujizat yang Tuhan sedang kerjakan sekarang dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur dan sangat-sangat bersyukur. Dan saat ini ya Bapa, hati kami lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah secara pribadi kepada setiap hati anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami percaya firman Tuhan menjadi air yang sejuk sekali. Menyejukkan setiap tanah-tanah kering, hati-hati yang kering, hati-hati yang butuh untuk dibasahi ya Tuhan. Dan firman-Mu menjadi penerang bagi setiap langkah kehidupan kami. Kami siap diberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan dong yang dahsyat buat Tuhan. Sebelum duduk. Ibu-ibu lihat kiri kanan katakan gini, loh kamu kok tambah awet muda. Amin ya. Silakan duduk saudara terkasih. Senang sekali saya bisa ada di tengah-tengah ibu-ibu semua di tempat ini di Surabaya ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Ibu Eli ya. Kita udah kenal secara online. Ibu Eli juga sering pelayanan di gerejanya papa mertua saya. Kalau saya khotbah di sana ada pengumuman minggu depan yang khotbah Ibu Eli gitu ya. Tapi baru ketemu orangnya hari ini saudara terkasih, dan Ibu Eli 10 kali lipat lebih cantik orangnya saudara ya daripada fotonya. Fotonya juga udah cakep ya. Dan yang lebih lagi juga saudara, saya senang sekali setiap kali saya diberikan kepercayaan melayani kaum perempuan. Kenapa? Karena kan kita mirip-mirip ya, maksudnya kita sama-sama perempuan, kita tahu ya rasanya waktu ada masalah. Walaupun ada bapak-bapak juga ya, bapak-bapak ya. Tapi kebanyakan kan perempuan ya di tempat ini ya. Dan saya datang dari Jakarta. Di Jakarta wanitanya cantik-cantik, tetapi waktu saya datang ke Surabaya saya lihat saudara juga jauh lebih cantik daripada yang ada di Jakarta ya. Oke, colek lagi sebelahnya katakan kamu yang paling cantik. Kita semua cantik ya, amin ya. Karena kecantikan itu asalnya dari dalam memancar keluar. Amin. Oke, sedikit kenalan aja karena kata orang kalau tidak dikenal tidak disayang. Saya mau disayang supaya kalau kapan-kapan kita ketemu di Tunjungan Plaza atau di Pakuwon Mall, panggil saya, traktir saya ya. Bercanda. Oke, nama saya Levi Supit, saudara terkasih. Kalau nama Supit itu nama Manado, tetapi saya bukan orang Manado ya. Saya sejak menikah aja menyupitkan diri saya, saudara ya. Tapi asli saya, papi saya itu orang Tionghoa, papa saya itu keluarga besarnya besar di Tegal ya. Jadi ya saya bisa lah bahasa Jawa sedikit-sedikit lah ya. Kayak orang Tegal kalau ngomong begitu ya saudara ya. Itu orang Tegal ya kalau ngomong. Ya mami saya itu orang
Jawa Belanda, saudara ya. Jadi opa saya asli orang Belanda, dicampur-campur jadilah saya. Penampakannya bule banget, saudara ya. Rambut asli ini warnanya belum pernah dicat, kulitnya putih juga, hidungnya mancung, saudara ya. Semua asli karena keturunan dari opa, saudara terkasih ya. Tetapi hati saya Indonesia Raya, saudara ya. Karena kita lahir di Indonesia, saudara ya. Alright, dan kemudian barulah saya menikah dengan suami saya, namanya Edward Supit, saudara terkasih. Kami menikah belum lama, baru 27 tahun, saudara ya. Pacarannya juga gak lama sama Edward, kilat pacarannya cuma 9 tahun, saudara ya. Jadi total kenal dia udah 30 tahun lebih. Dan kemudian kami dikaruniakan 3 orang anak. Anak pertama saya yang cewek ini Rachel, baru menikah bulan Maret kemarin, saudara terkasih ya. Usianya 26 tahun. Kemudian yang kedua namanya Jacob, itu yang di sisi mana ya, di sebelah papahnya. Cowok yang kedua ya, ganteng, baik. Oh ya, yang pertama juga cantik kayak mamahnya, baik kayak mamahnya. Ya, orangnya menyenangkan kayak mamahnya. Pokoknya yang bagus-bagus kayak kita, kayak mamahnya, saudara ya. Nanti kalau yang jelek-jelek itu kayak papahnya, pasti kayak papahnya gitu ya. Yang kedua Jacob, umurnya 23 tahun, baru berulang tahun juga ke 23 tahun, saudara terkasih. Jacob ini kuliah sekarang semester terakhir ya, mau semester terakhir, bulan akhir tahun ini dia lulus kuliah teologi ya, saudara terkasih, dan masih belum punya pacar ya. Oke, jadi ibu-ibu yuk kita jodohkan dia ya. Kemudian yang ketiga, saudara terkasih, namanya IJ. IJ ini bedanya jauh sama kakak-kakaknya ya, beda 10 tahun dengan Rachel, beda 7 tahun sama Jacob. Jadi IJ ini anak bonus dari Tuhan gitu ya. Dan memang dia sangat membawa warna dalam kehidupan kami, keluarga kami. Oh, we love him so much. Dia membawa warna dan terbukti sepanjang pelajarannya, sekolahnya, raportnya selalu berwarna ya. Itu IJ, saudara terkasih ya. Karena dia anak art ya, bukan anak pelajaran, bukan anak akademis. Dia sukanya art. Jadi ya udah, kita maklumi setiap anak berbeda, kita syukuri di dalam Tuhan. Ada amin, saudara terkasih. Dan saya percaya keluarga kami bukan keluarga yang sempurna, karena tidak ada keluarga yang sempurna, saudara. Tetapi saya sangat yakin di tangan Tuhan, keluarga kami sekalipun melewati badai tantangan dalam kehidupan, keluarga kami pasti keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin, puji Tuhan. Hal yang sama juga terjadi dengan Anda semua yang ada di tempat ini. Keluarga kita tidak ada yang sempurna. Keluarga kita bahkan mungkin kita datang ke sini berantakan, hancur-hancuran. Baik keluarga mungkin yang di belakang kita, mama papa kita, maupun sekarang dalam pernikahan kita. Ataupun kita lihat anak kita yang sudah menikah, kok enggak bahagia, kok kehidupannya seperti begini. Tetapi percayalah bahwa ketika ada Tuhan di dalam keluarga kita, maka ada masa depan yang berkemenangan buat Anda semua. Sekali lagi beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi hari ini saya memberikan khotbah saya dengan tema Victorious Family ya, keluarga yang berkemenangan. Dan saya tadi baru sadar, oh iya saya khotbahnya juga di PD Victory ya Bu ya, gitu ya. Adalah PD yang penuh dengan kemenangan di tempat ini. Dan kita mau belajar sama-sama karena setiap kita pasti rindu untuk alami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan. Amin ibu-ibu. Oh ibu-ibu aja kalau lomba di RT, ingat dulu kita kalau lomba 17 Agustus gak ada yang mau kalah, bener kan? Pengennya menang, waktu kita kecil dulu mungkin juga pengennya menang walaupun hadiahnya cuma gelas atau sabun, bener ya kan? Tapi semua berebutan pengen menang karena memang tidak ada satupun di muka bumi ini yang pingin kalah dalam hidup. Tapi kita mau belajar kemenangan seperti apa sih yang Tuhan maksudkan. Kalau kita belajar di dalam Alkitab sudah terkasih ya, banyak keluarga-keluarga di dalam Alkitab adalah keluarga-keluarga berkemenangan. Contohnya keluarga Nabi Nuh, dia berkemenangan. Kenapa? Karena dia satu-satunya keluarga yang dipilih oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Sementara keluarga lain itu tenggelam semuanya, binasa. Kemudian kita lihat lagi keluarga yang namanya keluarga Yusuf. Kita tahu ya, saudara, Yusuf ini dibenci oleh kakak-kakaknya ya. Kemudian dia bahkan dibuang oleh kakak-kakaknya. Apakah ini yang namanya keluarga berkemenangan? Tetapi ternyata setelah beberapa tahun kemudian, apa yang terjadi dengan keluarganya Yusuf? Akhirnya mereka dipertemukan
dipertemukan kembali oleh Tuhan. Yusuf menjadi berkat bagi keluarganya. Yusuf ketemu lagi dengan kakak-kakaknya. Yusuf ketemu dengan adiknya. Yusuf ketemu dengan papahnya. Dan keluarga ini berpeluk-pelukan sambil menangis. Karena apa? Karena ada kemenangan di dalamnya. Kita lihat lagi Ayub. Keluarga ini keluarga baik-baik ya. Tetapi kemudian yang terjadi juga Tuhan izinkan saudara terkasih. Keluarga ini diporak-porandakan. Pada saat porak-poranda anaknya semua mati 10-10-nya saudara. Hartanya semuanya habis. Ternaknya semuanya habis. Borok dari ujung kepala sampai ujung kaki kan ada kan. Apakah orang ngeliatnya gini. Ih masih keren loh. Ini orang konglomerat loh. Dia kan konglomerat saudara ya. Ih dia konglomerat loh. Orang mungkin udah gak mau lagi. Dan orang bahkan mungkin menghakimi dan mengata-ngatai dia dan berkata, kasian ya dulu tuh Ayub ya konglomerat tapi lihat sekarang keadaannya. Tapi tunggu dulu karena cerita Tuhan tidak ada titiknya, selalu ada komanya. Ada amin saudara? Komanya apa? Di akhirnya keadaan Ayub diputar balikan bahkan 2 kali lipat lebih baik daripada sebelumnya. Ada amin? Sama keadaan kita semua, ibu-ibu dan bapak-bapak ya yang ada di tempat ini. Keadaan kita mungkin hari ini sama, kita bisa bilang aduh udah gak tahu lagi deh. Udah gak tahu lagi deh Tuhan kok begini ya. Ini udah nunggu lama banget nih Tuhan. Oh udah hancurnya udah lama banget nih Tuhan. Berantakannya udah lama banget nih Tuhan ya. Tetapi sekali lagi selalu ada koma, belum titik. Ada amin sudah terkasih. Dan kita akan lihat komanya adalah perkara-perkara yang tidak pernah dilihat mata. Tidak pernah didengar telinga. Tidak pernah timbul dalam hati kita. Itu yang Tuhan siapkan bagi kita semua. Yang percaya beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya ingin membahas kisah tentang si anak terhilang ya. Udah sering ya, jadi saya gak terlalu akan bahas panjang lebar. Karena kita tahu ceritanya ada sebuah perumpamaan yang Tuhan berikan tentang keluarga. Berarti Tuhan peduli sama keluarga. Mujizat pertama terjadi di sebuah keluarga. Tuhan sebelum menciptakan gereja, sebelum gereja ada sudah terkasih. Yang Tuhan ciptakan pertama adalah keluarga, Adam dan Hawa. Tuhan gak bentuk dulu gerejanya. Tuhan bentuk Adam dan Hawa terlebih dahulu saudara. Berarti di mata Tuhan keluarga itu sangat amat berharga. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang anak yang hilang. Dikatakan ada sebuah keluarga, seorang ayah yang punya berapa anak ibu-ibu? 2. Widih, berapa anak ibu-ibu? 2 ya, kayak di sekolah minggu. 2 anak, si sulung dan si bungsu. Papanya belum mati, si bungsu udah minta bagiannya. Dikasih ya, mungkin papanya kan kaya. Ya udah tanah di sana buat kamu, tanah di sana buat kamu. Perkebunan anggur di sana buat kamu, ini sapi ada 100 buat kamu, dibagi-bagi saudara. Habis dibagi-bagi oleh anaknya diapain hartanya? Dijual. Lalu kemudian dia pergi jauh dikatakan di dalam Alkitab. Dan dia hidup berfoya-foya, boros hidupnya. Kalau boros sudah pasti uangnya cepat habis. Kalau kita boros saja uang kita cepat habis. Apalagi ini anak muda yang gak pernah megang duit banyak. Berfoya-foya, hidup dalam kedagingan dia. Dan akhirnya dikatakan melarat. Habis semuanya pada saat yang bersamaan terjadi bencana. Kelaparan di mana-mana. Akhirnya dia lapar sekali, uang udah gak ada. Dan kita tahu ceritanya akhirnya dia bekerja untuk menjaga ya di sebuah kandang babi. Lapar banget, perih banget. Ibu-ibu saya tukang laparan ya. Saya gampang lapar. Aduh kalau udah lapar rasanya semua yang ada di depan mata pengen dimakan gitu ya. Saya pernah satu kali naik sepeda udah lapar banget nih lagi main sepeda rame-rame sama teman-teman saya saudara ya. Kita menempuh jarak berapa puluh kilometer dulu zaman-zaman pandemi. Udah lapar banget. Terus masuk jalan-jalan yang agak perkampungan. Di pinggir jalan saya lihat ada botol-botol warna hijau. Waduh saya langsung pengen beli karena saya pikir itu jus saudara. Jus sayur-sayuran. Taunya bensin, untung gak dibeli saudara terkasih ya. Kau udah lapar, bayangin ini orang lapar. Gak punya uang, gak punya keluarga. Tidak ada yang memberikan dia makan saudara. Dan di sana kita tahu. Akhirnya di situ dia menyadari keadaannya.
Dan dia bilang, di rumah bapakku banyak makanan. Aku mau balik aja ke rumah bapakku, bahkan aku gak usah jadi anaknya lagi. Karena dosaku udah begitu besar. Aku cuma mau jadi pegawainya aja. Ya saudara. Dan kita tahu cerita selanjutnya, dan ini yang ingin saya bahas hari ini. Mari kita lihat yuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Lukas 15 ayat 20 sampai dengan ke 24 ya. Kita baca sama-sama. Saya ambilnya dari terjemahan BIMK ya. Ini sama ayatnya, cuma terjemahannya ya sedikit ada beda karena ini lebih sehari-hari. Yuk kita baca sama-sama ya ibu-ibu ya. Keluarkan suara kita karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Iya. Karena kita ngedenger bisa dengar macam-macam. Dengar gosip sering ya. Waduh ibu-ibu ya paling sekali lihat kalau lagi kumpul di restoran. Wah ketawanya kenceng banget satu grup ibu-ibu. Wah terus selfie. Wah ketawa lagi ya. Ketawa terus. Waduh cerita seru banget. Tapi ada waktunya tiba-tiba kok sunyi senyap. Dan kemudian saya lihat ini misalnya ada 8 ibu-ibu. Tiba-tiba semua badannya ngumpul ke depan meja. Kemudian ngomong bisik-bisik, wah gosip itu saudara ya kan ya. Karena gak mau kedengeran ya. Kita bisa aja dengar gosip telinga kita. Kita bisa dengar berita buruk dari dokter. Kita bisa dengar berita-berita gak enak tentang pasangan hidup kita. Kita bisa dengar berita-berita gak enak tentang anak kita di sekolah dan lain-lain. Tidak akan membangkitkan iman kita. Melemahkan mungkin iya. Tetapi mari dengarkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Maka iman kita akan menjadi kuat. Ada amin ya ibu? Ya jadi keluarkan suara kita, baca yang keras supaya telinga mendengar iman kita dibangkitkan. Tambahan dari saya, yang bacanya paling keras turun 2 kilo langsung. Asik. Yuk 1, 2, 3. Maka berangkatlah ia pulang kepada ayahnya, masih jauh dari rumah, ia sudah dilihat oleh ayahnya. Dengan sangat terharu, ayahnya lari menemuinya, lalu memeluk dan menciumnya. Ayah, kata anak itu, aku sudah berdosa terhadap Allah dan terhadap ayah. Tidak layak lagi aku disebut anak Allah. Stop dulu sampai di sini. Ayo kita berimajinasi yuk. Membayangkan seorang anak yang hancur, yang sudah bikin dosa, yang udah malu-maluin keluarga, yang udah kabur dari rumah, yang udah nyusahin keluarganya, yang udah bikin nama jelek papahnya, yang udah bikin nama jelek keluarganya, yang udah hidupnya mungkin melarat dan merasakan betapa duduk bersama dengan babi-babi itu gak enak baunya, lapar perih melilit perutnya. Dan dia harus pulang ke rumah, membayangkan saudara terkasih ya, perlakuan yang akan dia terima yang setimpal dengan apa yang menjadi perbuatan dia. Tetapi Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini begitu indah. Dikatakan dari jauh sudah dilihat oleh ayahnya. Bahkan dengan sangat terharu. Bukan anaknya yang terharu, papahnya yang terharu. Lihat anak. Dan kemudian mereka berlari, sudah terkasih. Berpelukan, menangis. Kalau kita ada di situ saya yakin kita ikut nangis. Oh ibu-ibu nonton drama Korea aja nangis terus, bener gak ya kan? Tisu sampai banyak banget gitu kan. Kita akan nangis ngelihat ini karena this is so beautiful. Indah ibu-ibu. Apalagi buat kita yang udah lama rumah tangganya atau kita mungkin punya permusuhan, ada kebencian. Ada orang-orang tertentu yang kita gak bisa peluk. Yang kita gak bisa say hello sama mereka. Bawaannya pengen buang muka aja ketemu tuh orang. Nanti orangnya udah pergi, muka kita ambil lagi karena cuma satu, sayang dibuang. Benar kan ibu-ibu ya? This is so beautiful. Ini indah sekali. Kemudian dia bahkan berkata kepada papanya, ayah, aku sudah berdosa terhadap Allah dan terhadap ayah. Tidak layak lagi aku disebut anak Allah. Tapi lihat apa kata papanya. Next. Tetapi ayahnya kemudian apa? Memanggil pelayan-pelayannya dan berkata, cepat ambilkan pakaian yang paling bagus.
suruh cepet lagi, ya. Enggak yang kayak ambilin pakaian, oh ya Pak, kapan Pak? Nanti aja kapan-kapan. Enggak, cepet, ya. Kemudian, ya kalau bapak-bapak sih nggak secerewet ibu-ibu. Coba kalau ini yang contohnya ibu-ibu, pasti langsung gini, cepat sekarang, gitu kan kalau ibu-ibu ya. Oke, papanya bilang cepat, ambilkan pakaian yang paling bagus, bahkan bajunya aja spesifik. Disuruhnya bukan cuma pakaian, ini yang paling bagus dan pakaikan kepadanya. Kenakan apa juga? Cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Sesudah itu masih lagi apa? Ambillah anak sapi yang gemuk dan sembelilah, kita akan makan dan bersukaria, sebab anakku ini sudah mati, sekarang hidup lagi. Ia sudah hilang, sekarang ditemukan kembali. Lalu mulailah mereka berpesta. This is kemenangan. Ada keluarga yang berkemenangan. Ada amin saudara? Walaupun perjalanannya tidak enak, perjalanannya, prosesnya memalukan. Seringkali kita dipermalukan. Orang ngomongin kita, ketemu orang aja rasanya udah gak kepengen, nunduk, udah mendingan di rumah aja dengan kejadian demi kejadian yang menimpa kehidupan kita. Sudah terkasih, ya. Kita lewati kesengsaraan, kesendirian, air mata, susah tidur, pil-pil tidur yang menemani kita, bukan orang semua ninggalin kita. Tetapi percayalah, harus kita lewati itu. Karena ujungnya adalah kemenangan yang akan Tuhan berikan. Beri tepuk tangan sekali lagi yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita belajar dulu ya arti kata keluarga. Yuk sedikit aja, sedikit pengajaran. Arti kata keluarga bahasa Inggrisnya adalah family ya. Asal kata aslinya itu adalah oikos dari bahasa Yunani, sudah terkasih, yang artinya house. Atau artinya house itu adalah rumah. At home, ada di dalam rumah. Dan artinya adalah dwelling, tempat tinggal. Jadi waktu kita bilang family, keluargaku, ya, itu adalah sesuatu di mana kita ada di dalamnya dan kita menemukan satu tempat tinggal, saudara. Bukan bicara soal rumahnya. Ada di tempat ini mungkin yang rumahnya gede sekali, saudara terkasih, ya. Mungkin ada di tempat ini yang rumahnya pas-pasan atau ngontrak. It's not about rumahnya. Tapi keluarga adalah tempat di mana kita bisa seperti nyaman ada di dalamnya. Dan itu tujuan Allah. Maka Tuhan menggunakan kata oikos. Ya, tujuan Allah untuk menjadikan setiap keluarga adalah tempat di mana kita bisa datang, nyaman, dan kita bisa menikmati berkat Tuhan di dalamnya. Amin ya Ibu. Tepuk tangan sekali lagi yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudara terkasih ya, rencana Tuhan itu indah, menjadikan keluarga adalah sesuatu tempat yang nyaman dan menyenangkan. Namun pada kenyataannya kita tahu banyak keluarga yang menjadi tempat kebalikannya. Yang ada family is not a house, bukan tempat untuk dwelling atau tempat untuk tinggal. Bahkan ada satu ibu-ibu, dia cerita sama saya punya anak 3 dan dia bilang gini, tahu nggak kalau papahnya pulang nih, maksudnya anaknya 3 kan, saya ngumpul sama anak-anak sore-sore. Kalau papahnya pulang, mobilnya datang, kita tahu mobilnya datang di pagar, semua anak langsung masuk ke kamar masing-masing. Kenapa? Karena papanya otoriter. Papanya galak ya. Jadi family ini menjadi broken saudara, yang harusnya menjadi satu house. Tempat dwelling, tempat tinggal, akhirnya berantakan. Karena satu dan lain hal saudara terkasih ya. Tetapi kita percaya seberantakan apapun keluarga kita, sekali lagi ya, kuasa Tuhan mampu untuk memulihkannya. Oke, kita belajar yuk. Yang pertama, kenapa kita bisa mengalami satu kemenangan? Karena sebuah keluarga memiliki kekuatan penerimaan yang besar. Amin. Itu anak bungsu yang terhilang, dia ditolak. Di mana? Di si bos yang punya kandang babi. Dia gak diterima sebagai anak di sana. Dipekerjakan sebagai pekerja, bahkan tidak dikasih makan. Lihat saudara. Begitu dia balik ke papahnya dengan segala kekurangan dia, dengan segala ketidaksempurnaan dia, dengan segala kesalahannya dia, papanya bisa terima.
Itulah keluarga. Saudara, pakai harta karun yang Tuhan berikan di dalam keluarga kita, yaitu satu penerimaan yang besar yang harus kita gunakan. Hari ini apa yang ada di dalam keluargamu masing-masing yang mungkin udah malu-maluin kelakuannya, udah deh gak sempurna tuh orang, bikin masalah, bikin kesel setiap saat. Tetapi mulailah dari kita untuk menggali harta karun kekuatan yang Tuhan kasih di dalam keluarga untuk bisa menerima setiap kelemahan, kekurangan orang-orang yang Tuhan taruh sebagai keluarga kita. Ada amin ya Bu Ibu? Itu yang harus kita kerjakan. Saya dulu pernah pelayanan waktu zamannya masih TV Solusi, saudara ya, jadi hostnya Solusi. Beberapa tamu saudara terkasih yang saya interview, saya lupa bawa fotonya lagi, jadi nggak ada di PowerPoint ya. Adalah seorang wanita yang terkecil di Indonesia. Mbaknya cuma segini tingginya. Saya nggak tahu ya, pernah ibu-ibu yang pernah tahu kesaksiannya? Ya, pernah ya? Tahu ya? Ingat namanya? Ada yang ingat? Lucia. Something like that ya. Kok saya mendadak lupa ya namanya? Ya. Singkat cerita ya, dia lahir normal, dia cerita. Tentu saja mama papanya sukacita, anaknya lahir normal saudara. Tapi kemudian setelah beberapa saat mereka baru menyadari, kok anaknya gak tinggi-tinggi ya? Kok anaknya gak berkembang? Dibawa ke dokter, barulah dokter bilang, oh ini anak punya masalah. Tapi lihat, keluarga punya penerimaan yang besar. Mamanya gak buang dia loh. Gak bilang, aduh dok, kalau anak saya gak sempurna saya gak mau dok. Saya balikin. Enggak loh saudara. Dia tetap rawat anaknya. Ya. Oh Luisa namanya ya, Luisa ya. Bahkan si Mbak Luisa bilang gini, waktu saya TK, teman-temannya mulai ngata-ngatain, SD mulai ngata-ngatain, weh pendek cacat. Gak ada yang terima dia di sekolah. Dibully betul. Tapi setiap pulang ke rumah, ada pelukan mama. Dan dia tanya, ma kenapa sih ma? Tuhan ciptakan aku begini. Mamanya jawab apa? Tuhan tidak pernah salah menciptakan seseorang. Tuhan tidak pernah salah juga menempatkan orang-orang di dalam kehidupan kita. Ada amin saudara? Semuanya udah disetting sama Tuhan. Terima mereka dengan penerimaan. Ya, apapun kondisinya. Dan kemudian benar kan akhirnya? Dengan kecacatannya Mbak Luisa. Sekarang dia jadi berkat kesaksian tentang Yesus di mana-mana. Saya yakin tuh waktu Mbak Luisa lagi kesaksian, mamanya mungkin duduk nonton, mamanya bangga luar biasa. Amin saudara. Wow. Saya juga pernah ketemu dengan seorang ibu yang anaknya autis saudara. Dan anaknya autis ini, setiap anak autis kan punya keahlian masing-masing Tuhan kasih. Ada satu kenalan saya anaknya autis, tetapi bisa tahu hari kelahiran kita cuma dari kita sebutin tanggalnya. Jadi anaknya tanya tanggal lahir saya ya. Terus saya jawab, saya kasih tahu nggak ya ke ibu-ibu ya, biar ibu-ibu kasih kado ya kan. Udah lewat juga. Terus dia bilang gini, tante lahirnya tanggal berapa? Kata dia, saya sebutin. Terus dia langsung gini, cuma berapa second, kayak Google ya. Dia mikir di otak, saya nge-Google. Bener loh, dia bilang tante lahir hari Minggu. Widih, dicoba lagi berapa orang, bener. Ada lagi satu kenalan saya ya, anaknya lahir autis. Berkebutuhan khusus tapi jago ngelukis. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, mamanya bilang gini, ketika Tuhan kasih saya anak berkebutuhan khusus, saya gak menolaknya. Bahkan saya bertanya sama Tuhan, kalau gitu kasih tahu dong ke saya cara ngerawatnya gimana sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Widih saudara terkasih. Dan dia besarkan anaknya. Lukisan anaknya mulai ikut-ikut lomba.
Dan lukisan anaknya saudara udah jadi juara di Eropa, di sana dijual berapa ratus pound sterling saudara terkasih ya. Ini dia saya bawa fotonya. Saya sempat juga ada satu lukisan dia di rumah saya, boleh dikeluarin fotonya ada deh ya. Yang saya sama lukisan ada. Nah saudara, fotonya tadi boleh. Ini dia ya. Ini anak berkebutuhan khusus, lukisannya bagus banget jadi juara. Dan setiap kali ketemu mamahnya, saudara, mamanya bisa terima dia. Bisa bangga dengan anaknya. Ya, ibu-ibu, ayo sekali lagi, kekuatan keluarga kita adalah bisa menerima setiap kekurangan anggota keluarga kita. Ada amin ya ibu-ibu? Ayo lakukan, jangan kita justru menjadi orang pertama yang menolak. Gak bisa terima. Mama tuh maunya kamu pinter, tahu? Ya kan? Lah ibu-ibu. Ibu-ibu aja gak pinter nuntut anaknya pinter misalnya gitu ya. Kita aja gak naik kelas gitu kan. Jangan, setiap anak punya berkatnya masing-masing. Saya punya 3 orang anak, tadi saya cerita. Rachel, kalau saya ke sekolah dia dulu waktu zamannya dia masih sekolah. Terima raport. Baru masuk ke kelasnya, gurunya udah senyum. Senyumnya lebarnya sampai mana? Sampai sini. Karena nilainya 10, 9, 10, 9, 10, 9. Ya. Terus di sekolah itu Rachel bahkan terima penghargaan salah satu murid teladan. Fotonya dipajang di sekolahannya. Kalau Jacob anak saya yang kedua, nilainya kalau saya ketemu gurunya senyum juga. Cuma gak sampai sini, segini aja. Ya kan? 7, 8... 7, 8, tapi jago olahraga. Ya, itu anak saya yang kedua. Yang ketiga, kalau terima raport, senyum juga, terpaksa. Ya kan? Karena nilainya 45, 45, ya kan? Itu IJ. Ya. Tapi buat saya gak pernah marah-marah sama IJ dan berkata, IJ kayak cici kamu dong sekali-kali. Enggak saudara, saya terima dia, saya encourage dia. Saya bilang yang penting IJ do your best. Kalau your best di angka 7, I'm okay, I'm proud of you. Ya, pernah disetrap, berdiri di luar, di depan foto kakaknya yang juara, saudara, ya kan? Jadi dia liatin kakaknya katanya, adanya gak juara, saudara. It's okay, gak apa-apa. I love you nak, mami tetap sayang sama IJ. Karena nilai sekolah bukan segala-galanya, benar? Tapi karakter Kristus di dalam anak-anak kita itu segala-galanya. Amin, beri tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Bisakah sekarang kita terima setiap kekurangan anggota keluarga kita? Jangan nuntut terus, kita juga penuh kekurangan. Dengerin mama dong, kalau depan HP mulu segala macam. Ya. Lagi ibu bilang, aduh anak saya sekarang udah gede-gede, kalau diajak pergi gak ada yang mau ikut. Ya. Dulu waktu kecil, saya baru keluar pagar, anak saya kejar, mama ikut mama, sampai ke pagar. Sekarang anak saya yang pergi, saya yang kejar sampai ke pagar, katanya gitu ya, kebalikannya ibu-ibu ya kan. Weh pergi mulu kata mamanya. Saudara, ayo belajar untuk menggali harta karun kekuatan yang Tuhan kasih dalam keluarga kita. Yaitu bisa terima mereka. Jangan omongin kejelekannya. Jangan omongin kekurangannya, diulang-ulang. Mama tuh maunya kamu begini ya, kamu tuh begini ya. Atau ke suami kita, papa gini. Papa sih gak bisa cari duit, papa sih gini. Segala macam. Ya. Lihat tuh tetangga pak, mobilnya udah nambah. Papa tuh bener-bener ikutin firman Tuhan dahulu, sekarang sampai selama-lamanya tidak berubah. Ya kan, mobil itu mulu, ya kan gitu. Belajar terima. Belajar terima kekurangan suami kita. Belajar terima kekurangan mama papa kita. Belajar terima kekurangan anak-anak kita. Wah saudara, kalau di rumah kita pakai ini, kekuatan ini, percaya deh.
rumah tangga kita, keluarga kita akan mulai bersinar, berbeda. Amin. Karena yang datang dengan kekurangan, dengan segala kesalahan, mereka bisa pulang dan tidak tertolak. Mereka bisa buka pintu, ya. Nggak langsung depan pintu, mamanya langsung gini. Terus melotot lagi. Ya kan? Dari mana? Enggak gitu. Monggo. Silakan. Aku terima engkau apa adanya. Karena aku percaya, aku nggak bisa ngerubah kamu. Tetapi aku punya Tuhan yang sanggup merubah segala sesuatunya. Amin ya Ibu. Tepuk tangan sekali lagi yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yuk kita lihat ayatnya yuk. Roma 15 ayat ke-7. Boleh dinaikin lagi sebelumnya. Kita baca lagi ya ibu-ibu ya. Dengan suara yang keras karena iman timbul dari pendengaran ya. Pendengaran akan firman Tuhan. Yang baca paling keras tadi turun 2 kilo. Sekarang tiba-tiba suaminya transfer 100 juta. Langsung amin ibu-ibu ya. Yuk baca yuk. Terjadilah sesuai imanmu. Tapi ibu-ibu saya lihat sih muka-mukanya di sini gak ada yang butuh uang. Semuanya udah kaya-kaya. Ini kayaknya di ATM semua rata-rata 1 triliun uangnya. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kita anak yang terhilang loh ibu-ibu. Kita juga udah malu-maluin Tuhan. Kita udah mencoreng juga nama Tuhan. Kristen sih Kristen tapi nipu mulu, ya kan? Gosip mulu. Ke gereja sih ke gereja, ya. Tetapi lihat tuh kelakuannya, marah-marah mulu, ngomel-ngomel mulu, gitu kan? Kita udah lakukan semuanya itu, ya. Tetapi dikatakan Kristus juga sudah menerima kita. Ada penerimaan yang besar. Yang Tuhan rentangkan tangannya begitu lebar tanpa melihat kekurangan kita, tanpa melihat latar belakang kita, tanpa melihat kejelekan kita. Tuhan Yesus terima kita semuanya. Amin ya Ibu. Yuk kalau udah diterima sama Tuhan, terimalah anggota keluarga kita dengan senyuman. Ya. Dan percayalah, itu adalah harta karun yang dahsyat. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, harta karun apa lagi? Kekuatan apa lagi yang bisa membuat keluarga kita berkemenangan? Yang kedua, yaitu keluarga memiliki kekuatan kasih yang besar. Bapak ini bisa terima anaknya yang terhilang tadi. Kenapa? Karena dia punya kasih yang begitu besar. Dengan kasih sudah terkasih ya. Dia punya apa? Ini dia, kita baca yuk. Kita baca Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 13. 1, 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah apa? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, maka perbuatlah jugalah demikian. Bapak, aku minta maaf ya, aku udah berdosa sama Tuhan dan sama Bapak, kata anaknya. Ya tadi bahasa BMK bilang, ayah ampuni aku. Bapaknya nggak gini. Kamu sih berdosa sih, bikin gara-gara sih, tuh lihat mama jadi sakit tuh gara-gara kamu ya kan. Tuh tanah papa jadinya sebelah sana udah dijual. Enggak. Dia mengampuni anaknya. Bahkan dia nggak mau lagi ungkit-ungkit kesalahan anaknya. Yang lewat udah lewat kata dia. Dia kasih masa depan untuk anaknya. Apa? Kenakan baju baru. Kenakan sepatu baru, kenakan cincin baru. Yuk berpesta yuk, kata bapaknya. Ibu-ibu, bapak-bapak, di keluarga kita punya kekuatan kasih itu. Orang lain gak bisa ngampunin loh. Ya, orang lain sulit untuk mengampuni orang lain yang bikin salah. Tapi kita di dalam keluarga, masa kita gak bisa ngampunin? Masa sih kita gak mau memberikan grace-nya kita, ya, memperpanjang kasih kita, memperluas kasih kita.
untuk keluarga yang Tuhan taruh dalam kehidupan, jangan bentar-bentar nggak mau ya, nggak bisa diampuni, benci ini itu, jangan. Setiap keluarga akan bikin kesalahan, tapi kita punya kasih yang besar, amin. Oke, saya mau cerita dalam keluarga saya. Tadi saya cerita ya, saya dengan suami saya, pengantin baru, 27 tahun, pacarannya 9 tahun. Apa yang terjadi sudah terkasih di dalam kehidupan kami? Oh, luar biasa. I love my husband so much. He loves me so much, saudara. Dia berasal dari keluarga broken family, ya. Keluarga berantakan. Ketika dia usia 3 tahun, papahnya bercerai, papahnya belum dalam Tuhan dulu. Dan dia gak pernah dibesarkan oleh papahnya, fatherless generation, ya. Sehingga di dalam dia ada luka yang besar sekali, ya. Singkat cerita, ketemu dengan saya, saudara. Saya berasal dari keluarga yang aman, yang penuh kasih, mama papa baik-baik, kita udah ke gereja dari kecil, aman deh, nggak ada drama, biasa-biasa aja lah keluarganya gitu ya, saudara ya. Sementara kalau nonton filmnya keluarga suami saya, drama actionnya banyak, saudara ya kan. Oke. Terus udah, di situ saya baru kenal dia pas pacaran. Wah, ternyata saudara, orang luka itu nggak kelihatan, dari luar baik-baik aja. Tapi tunggu, lukanya kesentuh. Dia kalau marah, dulu nih waktu pacaran, ya, karena kita sama-sama sekolah di Amerika. Kemudian papahnya siapin rumah untuk anak-anaknya, kan papanya tadinya broken family ya. Jadi sekarang anak-anak dikumpulin nih, anak yang ini dikumpulin semuanya gitu di sana. Jadi anak-anak yang juga sama-sama nggak pernah hidup sama-sama sebenarnya. Ya, bertahun-tahun mereka terpisah-pisah, tapi waktu itu papanya baru awal bertobat, beliin rumah, anaknya semua dikirim ke Amerika. Nah, kalau berantem, ya saya suka main ke rumahnya kan. Kalau berantem sama saya itu dia pukul tembok. Tapi kan tembok di Amerika bukan batu bata ya. Kalau batu bata sih tangannya dia udah remuk, saudara ya. Tapi kan di sana dari gypsum. Tapi bolong-bolong itu gypsum. Nah, sementara saya di rumah saya penuh kasih, nggak ada pukul-pukulan, saudara ya. Kita gandeng-gandengan, gitu-gitu ya. Oh, kakak adik tuh pada peluk-pelukan. Nggak ada di rumah yang pukul-pukul tembok. Apalagi kita 5 cewek semua, saudara. Saya satu keluarga, ya kan. Cewek kan lembut-lembut, gitu kan, saudara ya. Kaget, pacaran aja begini. Ya, itu gimana nikah? Terus dijadiin sak tinju lagi gitu kan ya. Tapi dia gak pernah pukul saya, gak pernah. Dia selalu pukul barang, lempar barang gitu. Tapi ada something in my heart yang emang cinta sama dia, saudara ya. Yang cinta itu buta, saudara terkasih ya. Mama bilang gini ke saya, Liv, kamu lihat keluarganya. Istilahnya papanya mengalami kegagalan pernikahan berkali-kali. Buah gak jauh dari pohonnya. Terus saya bilang mama, iya sih mah, kita lihat aja ini kan masih pacaran, ya kan. Ya udah mama turut bantu doa. Karena mama juga suka sama pacar saya gitu ya. Mama juga sayang sama dia. Baik nih anak, baik, baik mah gitu ya. Jangan dibikin marah ya. Jangan bangunkan sehingga tidur, saudara terkasih ya. Karena memang luka di dalam dan mama saya juga ngertiin gitu ya. Secara psikologi segala macam ya, orang luka seperti begitu. Udah, saudara, singkat cerita akhirnya kami menikah. Bahagia banget. Terus udah. Dan kemudian akhirnya kami sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kami mulai melayani Tuhan, kami pulang ke Indonesia ya setelah sekitar 8 tahun di Amerika, pulang ke Indo. Papanya udah bertobat, wah luar biasa papanya. Udah ada gereja juga, jadi papa bilang, ya udah kalian pada bantu papa, wah kita jadi ke gereja sana segala macam. Terus pernikahan dan kami benar-benar mulai sekolah Alkitab, kami mulai memberikan hidup kami untuk pelayanan. Bahkan bukan itu aja. Selama bertahun-tahun sudah terkasih, saya dengan suami saya itu diundang untuk khotbah duet. Suami istri. Karena emang kita bukan
pencitraan. Emang kemana-mana tuh gandengan, tidur aja gandengan, ya kan? Nyetir aja gandengan. Emang bahasa cinta kita berdua tuh bersentuhan, jadi emang kemana-mana tuh mesra. Dan sampai sekarang, dari sejak pacaran kalau mau masuk mobil, suami saya selalu bukain pintu mobil buat saya. Ih, gimana gak kelepek-kelepek ibu-ibu, ya kan? Ya ampun. Teman saya bilang, aduh Lev, ya waktu awal-awal pacaran, aduh Lev itu mah di awal doang. Teman saya udah married waktu itu, entar kalau udah married, ya kan, kamu baru mau masuk ke pintu mobil katanya, dia udah jalan, syung, kita ditinggal katanya gitu. Kok gitu ya? Setiap saya ulang tahun dikasih buke bunga. Temen saya juga bilang, elah tuh cuma baru pacaran, dulu juga gitu katanya. Pas udah nikah, dikirimnya cuma durinya mulu katanya gitu, gak ada bunganya katanya gitu. Saudara udah kami khotbah kemana-mana berdua, khotbah tentang family because we really, kita berdua apalagi dia yang dari keluarga broken, dia kepengen sekali ya untuk membuat keluarga bahagia. Dia gak mau apa yang dia alami fatherless generation terjadi kepada anak-anak kami saudara. Sehingga benar-benar kita mendalami, kita pergi seminar-seminar, kita belajar tentang membuat keluarga yang baik, kokoh di dalam Tuhan. Dan kita diundang ke berbagai gereja. Ada fotonya, boleh deh dikeluarin. Foto kita berdua lagi khotbah, tuh kan. Wih, suami saya nggak lihat tuh ganteng walaupun nggak kelihatan, ya kan. Udah anggap aja ganteng. Ada lagi nggak ya? Saya ada 2 ya kalau nggak salah. Apa cuma 1? Oh cuma 1 ya kayaknya. Oke, singkat cerita. Udah undang khotbah sini, undang khotbah situ ya. Udah anak-anak kami udah mulai besar segala macam. Sampai di tahun pokoknya ke-20 ya. Sekarang 27. Di tahun ke-20 ada badai terjadi. Kami mulai berbeda value. Kok kayaknya kemarin-kemarin baru lirikan mata aja udah ngerti, udah langsung yes gitu, gak usah ngomong. Jarang berantem, ya kan? Kalau kita pergi ke restoran dia duduk gini, saya duduk di restoran, terus dia lihat ke atas saya udah tahu AC-nya kedinginan ya. Pindah meja, wih saking udah bahasa batin yang berbicara, ya kan udah asyik banget. Pindah lagi tempat duduk, dia nengok ke kiri, saya lihat ke tempat dia nengok, saya lihat tempat sampah. Bau ya? Pindah. Wih, udah asyik kan, gak pakai ngomong. Dia nengok ke kanan, saya nengok juga ke situ. Toilet, deket WC ya? Pindah lagi. Wih, pokoknya kita cuma gitu-gitu, lirik-lirik mata udah langsung ngerti. Kode-kode ajaib kita udah ngerti banget gitu ya. 20 tahun menikah. Tahun ke-20 Tuhan izinkan ujian kasih. Ternyata akibat luka batin zaman dulu, saudara ya, ada hal-hal yang saya percaya celah bagi iblis untuk masuk. Mencoba untuk apa? Mencuri, membunuh dan membinasakan keluarga kami. Mulai beda pendapat. Yang dulu ngelirik dia gak ngerti-ngerti. Dia ngelirik saya gak ngerti-ngerti gitu ya. Pokoknya beda. Jadi beda value, beda segala-galanya. Jadi yang ada ya, kok jadi begini? Tapi saya percaya kalau saya terima itu, badai itu, saya bilang ke anak-anak, ini cuma ujian. Jadi mulai aneh gitu dalam tanda kutip, lirikannya mulai beda ya kan. Mulai kita gak ngerti, mulai gak spend time lagi banyak sama kita, mulai lebih banyak main sama teman-temannya, keluar sana segala macam ya kan. Ini udah cuma ujian ya. Yang ada akhirnya apa? Pasangan ini 2 yang dikenal sebagai couple goal ya. Banyak orang bilang, oh kita mau dong ntar kamu menikah kayak begitu gitu kan. Yang ada orang ngelihatnya apa? Kok udah gak berdua lagi, udah jarang berdua lagi.
Udah jarang pergi bareng lagi. Bahkan sampai ada gosip lucu banget. Katanya saya udah cerai. Nah loh ya. Saya pergi ke satu tempat, saya dipanggil. Kamu kuat, kamu oke. Kenapa saya kuat? Saya nge-gym, kuat. Ya kan? Gitu ya. Doyan olahraga emang, saya tomboy ibu-ibu ya. Ini karena khotbah aja pakai lipstick. Kalau lupa lipstick saya gigit-gigit bibirnya. Biar merah gitu ya. Suka lupa pakai pemerah pipi saya pukul-pukul. Tuk, merah saudara. Kamu kuat, kenapa? Anak-anak kuat. Kuat kenapa sih? Ya kan? Jadi sekarang gimana? Udah ketok palu? Ketok palu apa? Lah kamu bukan udah cerai? Siapa yang cerai? Nggak cerai. Sudah, gosipnya di luar ya kan? Ya. Tapi di Surabaya nggak ngegosip. Orang Surabaya baik-baik saudara ya kan? Aduh di sini luar biasa. Udah berjalan beberapa tahun sudah terkasih ya. Keadaan badai yang karena dari luka batin suami saya seperti kayak pengen bales dendam, kayak pengen mau menunjukkan, ya ini kan psikologi ya balik lagi. Makanya ibu-ibu kalau kita punya suami mungkin yang tiba-tiba kok begini atau bukan tiba-tiba ya, memang hidupnya mungkin sering marah, sering apa, coba cek latar belakangnya. Ternyata seringkali latar belakangnya adalah luka yang belum selesai, belum sembuh. Muncul di tahun ke-20 gitu ya. Singkat cerita lagi saudara bertahun-tahun udah. Tapi saya cuma bilang sama anak-anak, tenang kita punya kasih Tuhan. Ya udah kita kasih Dedi aja. Dia datang pulang malam tetap disenyumin. Ya. Hai sayang lapar saya nanya. Dan sering banget lapar saudara ya kan ya. Saya masakinnya juga bukan sekedarnya ya. Bukan masakinnya itu super mie, terus kasih sambelnya 3 botol biar sakit perut sekalian gitu ya. Enggak. Cari apalagi ada ayam enggak ya. Jangan cuma super mie gitu kan. Ayam, jagung, telur. Cakep banget kayak di restoran ya kan. Dia makan, padahal ngeselin nih orang ya. Nyebelin kelakuannya saat itu ya. Tapi udah curahkan kasih. Dan selalu saya bilang sama Tuhan makasih untuk kesempatan ini. Karena udah gak kehitung lagi kasih seminar keluarga. Beberapa orang datang kepada kami dan berkata, makasih ya saya sama suami sekarang udah jadi baik. Karena denger khotbahnya, jadi saya bilang udah Tuhan biar saya dengerin khotbah saya sendiri deh Tuhan ya kan. Udah jangan cuma jago, ngomong, praktek itu yang penting. Dan setelah bertahun-tahun, puji Tuhan, kasih tidak pernah gagal. Amin. Akhirnya suami saya sekarang sayangnya 2 kali lipat kepada istrinya saudara. Karena kekuatan kasih ada dalam hidup kita. Amin. Oke. Saya masih ada waktu ya. Oke. Diberkati amin. Amin ya. Yang ketiga, yang terakhir yuk. Keluarga yang ketiga punya harta karun apa lagi untuk membuat keluarga kita berkemenangan? Keluarga memiliki kekuatan rela berkorban yang besar. Benar gak ibu-ibu? Benar banget. Kita itu adalah orang yang rela berkorban. Kenapa kita bisa rela berkorban? Karena Tuhan udah terlebih dahulu rela berkorban buat kita. Amin ya ibu. Itu yang harus diingat. Tuhan udah rela berkorban buat aku juga rela berkorban untuk keluargaku. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17, ayat yang populer banget. Kita baca lagi ya ibu-ibu ya. Baca dengan suara yang keras ya ibu-ibu ya. Yang bacanya paling keras, tadi udah, apa tadi yang pertama turun 2 kilo. Dapat transferan. Yang ketiga langsung awet muda 10 tahun lebih muda. Tuh. Ini pulang-pulang langsung pada kaya, keren gak? Mantap. Kaya hati yang penting ya. Yuk 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab
Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi karena kasihnya yang besar demi kita, demi anak-anaknya Tuhan, kita semuanya, Dia rela mati di atas kayu salib. Ibu-ibu, the power in our family, salah satunya kekuatannya adalah kekuatan rela berkorban untuk orang-orang yang kita kasihi. Amin. Gak usah hitung-hitungan. Tapi suami saya belum baik sama saya. Rela berkorban kan untuk dia yang belum baik. Apa gunanya kita berbuat baik sama orang yang berbuat baik sama kita, kata Tuhan. Tapi waktu kita berbuat baik sama orang yang jahat sama kita, itu baru begini. Amin ya ibu-ibu. Ya, ayo demi anak. Ada seorang bapak ketemu saya, ya bapak, ketemu saya, udah sering lah saya kenal suami istri ini. Satu kali ketemu saya, kaget saya rambutnya botak. Saya, kok rambutnya botak? Tahu nggak? Dia bilang, istri saya lagi hamil, ngidamnya pengen ngelus kepala botak, kata dia gitu. Waktu itu kan saya masih berambut, kata dia. Jadi saya harus nyari orang botak, maaf ya, maaf. Istri saya hamil boleh gak? Di mall katanya. Maaf ya Pak, maaf boleh gak saya elus kepalanya, istri saya pengen. Sekali masih mending, besoknya ke mall lagi yuk, ngapain? Ngelus kepala botak, ya kan? Akhirnya kata suaminya, udah aku rela berkorban, aku botakin kepala aku. Ibu-ibu, saya punya 3 anak, tadi saya cerita. Anak pertama saya, Rachel itu kayak papinya ya. Lebih suami saya itu papahnya Manado tapi mamahnya itu Chinese Belanda. Jadi penampakan suami saya kayak orang Chinese, saudara. Anak saya yang pertama itu oriental banget, mukanya Chinese banget. Terus anak saya yang kedua yang namanya Jacob tadi mukanya udah lebih mix. Nah kan saya punya darah bule, opa kan orang Belanda langsung, saudara ya. Jadi belum dapat yang bule, jadi saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku pengen banget punya anak bule. Jadi waktu hamil begitu tahu, doanya gampang, tumpangin tangan di tangan orang percaya ada kuasa, tumpangin, doanya gini, bule, pokoknya bule. Dan ternyata saya ngidam, ya kan, ini dia. Saya ngidam orang bule. Saya itu pencinta makanan Indonesia. Makanan Indonesia is the best. Bukannya saya gak suka makanan lain. Tapi kalau saya bilang, saya udah makan Jepang, saya udah makan Thailand, saya udah makan Vietnam, saya udah makan makanan Korea. Saya bilang Indonesia is the best loh. Amin saudara. Hari ini Padang, besok Manado, besok makan soto Betawi ya kan. Makan kalau di Surabaya, rujak cingur, kemangi, semanggi. Ya. Sok tahu. Ada lagi tuh lontong balap atau apa sih di pasar Atom ya, kue dolar. Itu doyan semuanya. Singkat cerita, berubah selera makannya. Tiap hari kepengen pizza sama keju. Tapi cuma mau pizza di satu restoran itu. Gak mau restoran yang lain, pokoknya cuma satu restoran itu aja. Jadi tiap hari bawa suami, bawa anak, bawa 2 anak waktu itu Rachel sama Jacob ya. Ayo mami ngidam. Ya kan ikut, mereka masih happy makan pizza, hari kedua pizza. Begitu udah seminggu, mami gak ada yang lain. Ngidamnya cuma ini, tapi demi maminya saudara. Sampai mereka udah bilang, pokoknya kita datang ke restoran itu kita gak makan lagi. Kita cuma nemenin mami. Tapi ngidamnya pengen makan semuanya. Jadi makan seimpil-impil saudara. Bener loh, pas lahir bule ibu-ibu. Rambutnya coklat, kulitnya putih banget saudara terkasih ya. Makanya ibu-ibu di sini yang pengen punya anak bule, makan keju sebanyak-banyaknya. Ya. Rela berkorban. Rela lakukan apa aja. Ayo ibu-ibu, sekarang keadaan keluarga kita masih berantakan. Berkorban aja. Gak usah hitung-hitungan. Gak usah tunggu-tungguan. Gak usah matematika. Berkorban. Udah lakuin aja. Korban perasaan, makan hati, ya kan? Lakukan aja. Tapi jangan bersungut-sungut, itu mah gak berkorban kalau bersungut-sungut. Lakukan sambil mengucap syukur. Percaya, pengorbanan kita tidak pernah ada yang sia-sia.
Tuhan rela berkorban sehingga kita yang harusnya masuk neraka, kita jadi masuk surga kelak. Amin ibu-ibu, gak sia-sia. Pengorbanan ibu-ibu juga gak akan sia-sia. Kalau engkau berkorban untuk suamimu hari ini yang masih salah jalan, percaya satu saat engkau akan tersenyum melihat suamimu kembali lagi kepada jalan yang benar. Kalau hari ini engkau melihat anak-anakmu ya, juga sifatnya, kelakuannya mungkin gak ada sopan-sopannya sama kita ya, atau mungkin gak perhatian sama kita, udah jangan ngedumel ibu-ibu, jangan marah-marah, udah berkorban aja. Lakukan apa yang bisa kita lakukan, karena pengorbanan kita tidak akan sia-sia. Dan 3 kekuatan yang saya bagikan pada hari ini, kalau kita gali, kita lakukan di dalam kehidupan kita ya, percaya, sekalipun sekarang masih istilahnya keluarga kita dalam tanda kutip keadaannya seperti di kandang babi, melarat, aduh hidup kok susah banget, kacau balau, percaya, victorious family sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kehidupan saudara semuanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Thank you Jesus. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami kembali diingatkan bahwa sebuah keluarga adalah satu desain yang begitu istimewa di mata Tuhan. Bahkan sebelum Tuhan menciptakan apapun juga, menciptakan gereja, menciptakan komunitas, terlebih dahulu yang Tuhan ciptakan adalah keluarga. Dan ketika Tuhan berkata keluarga, Tuhan berkata tentang oikos. Satu tempat di mana kami bisa dwelling, tempat kami bisa stay, bisa tinggal. It's a home. Satu rumah, home sweet home bagi setiap kami. Dan kami yakini, imani Tuhan. Sekalipun keadaan rumah kami mungkin lagi bocor di mana-mana, keadaan rumah tangga kami mungkin lagi berantakan kena badai yang hebat di dalam kehidupan. Tetapi Tuhan, kalau kami tempatkan Engkau di dalamnya, kami percaya semuanya akan menjadi indah pada waktunya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, berkati setiap ibu-ibu di tempat ini dan bapak-bapak juga yang hadir ya Tuhan. Biar mereka diingatkan hari ini untuk menggali harta karun yang mereka miliki, ada di tangan mereka, ada di dalam keluarga mereka. Yaitu satu kekuatan untuk bisa menerima anggota keluarganya yang masih berantakan dengan lapang dada. Terima. Jangan kutuki, jangan marahi. Terima. Bersyukur untuk mereka. Kekurangan mereka, kelemahan mereka, kegagalan mereka. Terima. Karena kita juga gagal di mata Tuhan dulu. Tapi Tuhan terima. Lakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dan Tuhan, biarlah setiap kami juga menggali harta karun kekuatan kasih yang besar itu. Pakai kami jadi wadah kasih-Mu ya Tuhan, berbual-bual kasih itu keluar sehingga kami bisa mengasihi anggota keluarga kami yang kering kasih. Anggota keluarga kami mungkin yang hidupnya berbalik, penuh dengan kebencian justru, yang mereka hidupnya mungkin penuh dengan kejahatan. Tabur aja kasih, sirami aja dengan kasih. Karena Tuhan setiap hari juga menyirami kami dengan kasih. Kami bangun tidur pagi, berkat-Mu baru, rahmat-Mu baru, kasih-Mu tersedia bagi kami. Sehingga kami gak pernah akan kehabisan kasih pada saat kami mengasihi orang lain. Dan pada akhirnya Tuhan, kekuatan yang kami miliki di dalam keluarga kami adalah rela berkorban. Kami mau berkorban Tuhan. Sekalipun harus berkorban perasaan, tapi kami tahu ujung-ujungnya orang tersebut akan diselamatkan. Ujung-ujungnya orang tersebut akan terima Yesus. Ujung-ujungnya orang tersebut akan berubah. Kami rela Tuhan lakukan. Apapun juga kami gak mau menyerah. Karena kami tahu bersama Tuhan selalu ada jalan keluar. Tuhan Yesus berkati setiap ibu-ibu di tempat ini, bapak-bapak juga. Apapun tantangan, badai, masalah yang sedang mereka hadapi. Mungkin kehancuran, keluarga yang mungkin gak ada kebahagiaan. Keluarga mungkin hari ini ada di tempat yang dalam tanda kutip bernama seperti kandang babi yang melarat, yang susah,
yang bertengkar, yang gak ada sukacita di dalamnya. Tetapi hari ini dengan iman kami sudah terima, keluarga kami berkemenangan. Keluarga kami alami mujizat. Terima kasih untuk kemenangan itu Tuhan. Makasih pasangan hidupku berkemenangan. Anak-anakku berkemenangan. Cucu-cucuku berkemenangan. Mantu-mantuku berkemenangan. Seluruh isi keluargaku berkemenangan. Aku sudah terima dengan iman. Sangat yakin, tak tergoyahkan. Keluargaku berkemenangan. Thank you Jesus. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah diberkati sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.